Isih celek diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, para saudara-saudara, para saudari-saudari, ini masih heboh ya, masih banyak sekali teman-teman yang kirim WhatsApp, ada yang inbox. Itu bagaimana tanggapan saya tentang hiruk pikuk polemik yang terjadi di dunia permedsosan ini. Ya Allah, ada yang namanya Habib Mahdi bin Yahya. Beliau dalam videonya itu mengatakan bahwasanya gampang sekali untuk melihat atau mengetahui mana Habib yang asli dan mana Habib yang palsu. Itu dengan melihat apakah dia punya buku catatan nasab yang dikeluarkan oleh Maktab Daimi Rabithah Alawiyin. Nah, jadi kalau yang tidak punya buku nasab itu, terus dia ngaku-ngaku Habib, nah itu berarti palsu. Atau kalau dia ngaku Habib, terus dia punya buku catatan nasabnya yang dikeluarkan oleh selain MDRA atau nakoba-nakoba yang lain, maka itu palsu katanya. Begitu. Nah, bagaimana tanggapan saya? Memang benar apa yang disampaikan oleh Habib Mahdi bin Yahya itu benar. Orang kalau mau mengaku Habib, Habib dalam arti bagian dari keluarga Bani Alwi bin Ubaidillah. Nah, yang semuanya itu digelari Habib. Nah, di mana Maktab Daimi Rabithah Alawiyin itu adalah lembaga pencatat silsilah keluarga Bani Alwi gitu. Sehingga orang yang tidak punya buku catatan nasab yang dikeluarkan oleh Maktab Daimi Rabithah Alawiyin itu ya palsu kalau dia ngaku Habib. Itu saya setuju, sepakat dengan Habib Mahdi bin Yahya itu. Kalau ada orang ngaku Habib terus dia dapat catatan silsilah buku nasabnya itu dari nakobah lain, ya wajar kalau dikatakan palsu oleh Habib Mahdi bin Yahya gitu loh. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi ini masyarakat Indonesia itu mengenal dzurriyyah Nabi itu dengan julukan Habib, mau dari Bani Alawi ataupun yang di luar Bani Alawi, semuanya dianggap Habib oleh masyarakat Indonesia gitu loh. Mau dari Bani Hasan maupun dari Bani Husain, semuanya dipanggil Habib. Nah, ini yang perlu kita konfirmasi, ini yang perlu kita jelaskan gitu loh. Bahwasanya ada dzurriyyah-dzurriyyahnya Nabi itu yang bukan bagian dari keluarga Bani Alwi bin Ubaidillah gitu loh. Seperti misalkan Al-Hasani, ya toh, Al-Anggawi. Nah, itu bukan bagian dari keluarga Alwi bin Ubaidillah gitu loh. Sehingga wajar kalau misalkan ada keluarga Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani, itu memang buku nasabnya bukan dari MDRA, buku nasabnya dari Naqabatul Ashraf Al-Adarisah di Maruku. Karena pusatnya keluarga Al-Idrisiyah itu di Maruku gitu loh. Jadi kalau ada orang ngaku Al-Idrisiyah Al-Hasani, baik itu dari Fam Basyaiban, nah kalau ada yang ngaku kemudian dia tidak punya buku nasab dari sana, nah itu bisa diragukan keabsahan nasabnya gitu loh. Nah, diragukan di sini bukan kita tidak meyakini, bukan bicara yakin dan tidak, tapi percaya gitu loh.
Kalau yakin dan tidak itu hakiki. Kita nggak tahu hakikatnya apakah betul-betul tersambung ke Nabi atau tidak. Karena apa? Karena tulisan itu bisa saja salah, gitu loh. Tulisan bisa saja salah, namanya manusia, gitu loh. Nah, maka yang namanya percaya dengan yakin itu berbeda. Kalau percaya itu harus berdasarkan bukti dan juga catatan sejarah. Baru kita bisa percaya. Nah, kita tidak percaya bukan tidak yakin, gitu loh. Kita tidak percaya karena tidak ada yang membuat kita percaya dari unsur bukti, baik itu buku nasab maupun kitab-kitab sejarah yang mendukung itu, gitu loh. Orang tidak akan percaya, gitu loh. Nah, kalau yakin itu beda lagi, gitu loh. Kalau yakin ini levelnya sudah lebih tinggi lagi. Orang yakin itu tidak perlu ada bukti. Seperti misalkan kita yakin bahwasanya Allah itu Maha Esa, walaupun tidak bisa dilihat, walaupun tidak bisa didengar, walaupun tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibayangkan bagaimana wujudnya Allah, gitu kan. Tapi kita yakin Allah itu Tuhan kita, Allah itu berkuasa, dan Allah itu yang menaungi kita serta menciptakan dan mencukupi segala kebutuhan kita. Nggak perlu tanya bukti itu, gitu loh. Kalaupun tanya bukti bukan wujud Allahnya, gitu loh. Kalaupun mau tanya bukti menurut kitab-kitab tauhid itu, ya sampean pakai aja logikanya. Alam semesta yang tertata rapi seperti ini, siapa yang menciptakan? Mustahil tidak ada yang menciptakan, gitu loh. Pasti ada yang menciptakan. Ya siapa itu? Kita yakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya keyakinan. Kalau bicara percaya dan tidak percaya, ragu dan tidak ragu, nah, itu ranahnya pembuktian sejarah, pembuktian catatan, dan juga persaksian. Nah, seperti itu, gitu loh. Nah, bahkan saya banyak kenal dengan dzurriyyahnya Wali Songo itu, yang mana mereka itu punya catatan nasab, punya syahadah nasab. Itu stempelnya bukan satu, bahkan 13 nakobah yang ada di dunia, seperti misalkan Maroko, Yordan, Yaman, kemudian Turki, Yordan, itu semuanya tanda tangan semua, termasuk nakobah yang di Irak, itu tanda tangan semua dan ada stempelnya, gitu loh. Nah, maka kalau bicara percaya dan tidak percaya, saya percaya kepada dzurriyyahnya Wali Songo, karena mereka itu banyak yang sudah punya syahadah nasab, yang sudah tes DNA juga, karena menurut informasinya nakobah-nakobah di dunia itu seperti di Yordan, seperti di di Turki, di Maroko, bahkan di Yaman sendiri itu untuk mendapatkan syahadah nasabnya, selain diteliti silsilah nasabnya sambung apa tidak ke Nabi, itu juga harus tes DNA, gitu loh. Nah, kalau di Indonesia ini tidak ada nakobah yang menggunakan salah satunya tes DNA untuk memberikan persaksian nasabnya, gitu loh. Nah, cuman di Indonesia ini ada cabang-cabangnya, seperti misalkan Nakobatul Ansab Aulia Itis'ah itu bekerja sama dengan Nakobatul Ashraf Al-Adarisa di Maroko. Nah, seperti misalkan ada lagi itu keluarga Basyaiban Al-Idrisi nih, bukan Basyaiban yang Ba'alwi, tapi Basyaiban yang Al-Idrisi, gitu loh. Nah, ini kadang-kadang masyarakat Indonesia saking tidak tahunya dan tidak pernah belajar, mendalami, mengkaji tentang ilmu nasab, karena memang rata-rata bukan munsib, gitu loh. Nah, itu seperti misalkan saya kenal tuh salah seorang qori internasional dan juga beliau seorang ulama juga, itu namanya Sayyid Syarif Zulfikar. Nah, itu salah satu pengurus dari nakobah yang membawahi keluarga Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani, bukan Basyaiban yang Ba'alwi, gitu loh. Nah, ini perlu diketahui juga bahwasanya marga Basyaiban itu tidak hanya ada di keluarga Ba'alwi, tapi di keluarga Al-Idrisi Al-Hasani juga ada Basyaiban, gitu loh. Nah, kemudian
Al-Haddad pun ada dua, ada Al-Haddad Ba'alwi, ada Al-Haddad Al-Hasani gitu loh. Nah itu. Nah maka saya sarankan kepada teman-teman semua, ya kan, khususnya nih kepada para habaib, ya kan, yang memang sampean itu belum pernah mendalami, mengkaji tentang ilmu nasab, jangan ikut-ikutan berkomentar gitu loh. Karena nanti justru malah menjatuhkan harkat martabat, wibawa dan marwahnya Maktab Daimi Rabitul Alawiyin gitu loh. Nah, kenapa? Karena statement-statement yang disampaikan oleh para habaib ini umumnya gitu loh, saya perhatikan di video-videonya itu banyak yang tidak ilmiah gitu loh, banyak yang tidak ilmiah gitu loh. Maka saya mohon untuk menjaga kehormatan keluarga sampean Bani Alwi, sampean jangan ikut berkomentar. Kalaupun mau berkomentar, referensinya yang jelas gitu loh, referensinya yang jelas, dan jangan menyudutkan siapapun. Sampean diserang dengan kajian ilmiah, misalkan kalau mau dikatakan diserang ya, diserang dengan kajian ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, sampean balas serangan itu juga dengan kajian ilmiah gitu. Jangan dengan caci maki, jangan dengan ancaman, jangan dengan emosi, apalagi sampai karena mungkin terpancing emosi, kayak Habib Bahar itu mengatakan Wali Songo tuh nggak ada keturunannya yang dari laki-laki, kalaupun ada dari perempuan, dan kalau perempuan terputus. Nah itu kaidah syariatnya sampean salah Habib Bahar gitu loh. Tidak ada ulama di dunia ini yang sepakat bahwasanya dzurriyyahnya Nabi dari jalur perempuan. Andai kata nih Wali Songo memang betul-betul tidak punya anak dari jalur laki-laki yang menurunkan keturunan sampai sekarang, seperti yang saya sampaikan itu tidak terputus nasabnya, nggak ada yang terputus berdasarkan hadis Nabi yang masyhur juga dari kalangan jenengan gitu loh, ya kan, kullu nasabin wasababin wasihrin, itu tidak terputus gitu loh, ya kan. Ya, kan Nabi bersabda nih, kullu nasabin wasababin sayanqati'u yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wasihri, semua hubungan nasab dan sebab itu akan terputus kelak di hari kiamat kecuali sebab hubungan yang sebabnya dari saya, hubungan yang nasabnya nyambung ke saya, dan sihrin. Sihrin itu apa? Sihrin itu menantu, bisa juga diartikan besan. Lah kalau menantu saja nggak diputuskan oleh Nabi di hari kiamat, kenapa sampean bilang putus gitu? Ya gitu. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk memberikan pencerahan, memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman, serta meredam polemik yang terjadi. Biarkan saja kajian ilmiah ini berjalan sebagaimana mestinya. Karena kajian ilmiah seperti ini itu bukan menyudutkan siapapun. Justru malah kajian ilmiah ini demi untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, dan marwah keluarga dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Itu kira-kira. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.